merupakan saran dan kalau untuk Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan, salah satu pencegahan untuk penyakit HIV, AIDS atau STIs, mungkin kita ini perlu kerjasama dengan pihak KUA, pihak calon pengantin. Jadi pas saat ada calon pengantin, kita anjurkan pemeriksaan kedua-duanya di rumah sakit atau di puskesmas. Nanti bisa dinikahkan setelah ada bukti pengakuan dari puskesmas bahwa ini sudah bisa dinikahkan. Karena itu tadi banyak-banyak yang perantau itu pulang kampung mau menikah. Apalagi yang merantau itu banyak orang berduit, termasuk kalau yang pecandu narkoba. Bisa saja kita tes urin lah, tes kesehatan lah. Jadi ini efeknya. Jadi nanti orang-orang perantau itu yang mau menikah pulang kampung, Pak, hati-hati kalau mau pulang kampung menikah. Jadi kita diperiksa. Ya setidaknya ada efek kehati-hatian lah untuk mereka. Saya kira itu cukup. Terima kasih. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini yang kami hormati, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi Pak mewakili Pak Kuramil, bahwa untuk mensosialisasikan ke sekolah-sekolah, selama ini Pak sudah berapa tahun ini kami sudah mensosialisasikan tentang HIV/AIDS, dan begitu pula Bu Dokter, Bu Kabid, kami di sini punya posyandu remaja. Di posyandu remaja itu setiap desa selalu disampaikan bahaya HIV/AIDS, mensosialisasikan. Mungkin itu yang kami sampaikan karena kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan apa yang diinginkan oleh Bapak yang mewakili dan Ranang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak dan Ramil tadi sudah ada masukan dari kampus untuk Dinas Kesehatan terkait dengan penyakit HIV ini. Kami selalu menghadiri undangan dari berbagai lintas sektor begitu. Kami kalau ada misalnya mahasiswa yang melakukan TKN, yang mau melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi, itu rata-rata itu HIV yang akan dibahas, narkoba, itu kami selalu peduli, ya. Begitu juga dengan pramuka, anak-anak pramuka, selalu membuat kegiatan seperti itu. Sasarannya anak-anak muda, anak-anak sekolah, itu sudah jalan. Terkait dengan di kesatuan mungkin ya kita selalu siap. Masalahnya kita itu terkendala dengan mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan rakyat, mengumpulkan sasaran, itu yang susah, ya. Karena ya kita tidak kumpulkan begitu saja kan, ya, pasti ya mungkin ada minimal ada air putih begitu. Itu yang biasanya terkendala kita. Tetapi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, kita selalu siap, baik itu puskesmas maupun dinas kesehatan. Karena memang ini kegiatan sudah kita laksanakan. Dan kita memang perlu, kalau ada masukan-masukan seperti itu, kita perlu supaya apa informasi terkait tadi tusuk gigi. Nah, ini saya tidak yakin ini kalau ada warga yang melakukan itu untuk balas dendam. Emangnya mau balas dendam karena kau dapat dari makanan atau apa? Nah, saya pikir itu saya tidak percaya, mungkin itu pernah terjadi saat itu. Tapi kalau misalnya ya ditusuk giginya, gusinya sampai berkarat, itu kan sakit. Baru itu tusuknya disimpan lagi di situ. Masa sih dia melakukan itu, ya? Saya tidak yakin. Tapi kalau ada yang pernah mungkin, tapi saya pikir untuk secara terus menerus itu mungkin tidak. Ya. Kemudian Jatim, nah ini selalu menjadi perdebatan. Jatim ini kemarin juga sempat dibicarakan dan bahkan camat, kepala puskesmas bagaimana supaya ada regulasi dari kabupaten, apakah itu berupa perbu, berupa perda untuk Jatim ini, tapi itu belum. Tapi mungkin nanti itu perbedaan saya yang bisa jelaskan untuk Jatim ini. Dan saya pikir ini mungkin ada solusi lain selain daripada mewajibkan orang Jatim harus periksa HIV. Mungkin ini sharingnya, alhamdulillah sudah sedikit memberikan gambaran
sudah mulai terketuk. Nah, ini barang ini mau dibawa kemana? Kenapa ada begini dan sebagainya? Ya. Nah, terkait dengan yang pertama dari Pak dan Ramil yang mewakili ya. Nah, terkait dengan tusuk gigi, ya ini hoax yang lama sekali beredar. Ya. Nah, saya sampaikan Ki, HIV itu mudah menular tapi ada syaratnya. Istilahnya itu esek, bukan gesek. Ya, ada eseknya. Itu apa? Exit pertama. Ya, exit, jalan keluarnya. Ya, tadi sudah jelas disampaikan Pak Romar. Ya, sudah jalan keluarnya dari mana saja, dari cairan vagina, cairan sperma, darah dan sebagainya. Yang kedua, S-nya itu dia harus survive. Virusnya ini harus hidup. Nah, ini virus dia tidak tahan kalau panas. Ya, jadi virusnya ini bisa hidup kalau misalnya dia di dalamnya jarum suntik misalnya. Ya, nah, itu pun sebentar. Kemudian ada survive, istilahnya suspicion kah, saya lupa, nanti saya lupa ininya. Itu artinya jumlahnya harus mencukupi. Tidak mungkin itu 1 liter sama itu nyamuk ya, 1 liter diperlukan baru bisa ini menularkan ya. Nah, jadi dia itu harus dalam jumlah yang mencukupi. Nah, kemudian E-nya, entry-nya harus ada pintu masuknya, sudah jelas. Jadi kalau dia keluar pasti ada pintu masuk yang sama juga dengan itu. Jadi dari keempat syarat itu, 1 tidak terpenuhi tidak akan menularkan. Itu prinsipnya, ya. Nah, jadi itu adalah hoax sama begitu. Kalau mandi dengan penderita HIV/AIDS, oh mati nih ya, tidak menularkan, ya. Nah, saya terima kasih sudah membuka pintu untuk dilakukan promosi, edukasi, sosialisasi di instansi. Silakan Pak bersurat, ya. Sebenarnya di Dinas Kesehatan itu ada yang memiliki tupoksi yang khusus untuk itu, promosi kesehatan, ya. Kalau kami di bidang P2P itu lingkupnya itu lebih dari pencegahannya, ada kami punya obat, apa yang dilakukan, langkah dan sebagainya. Di tingkat puskesmas pun ada promosi kesehatan, bersurat Ki, ya. Apa yang menjadi kegelisahan tak termasuk peta desa. Jadi peta desa Kutabe, kita gelisah, kenapa ini ada gigitan kok begini deh, bersurat ke puskesmas. Puskesmas turunkan promkesnya, sinergitas dengan pengelolanya yang terkait. Karena pada saat kita mau penyuluhan kita butuh data, ya. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan kolaborasi dan sinergitas. Nah, terima kasih untuk ketuk pintunya, ya, sudah buka pintu, nanti kita masuk ke dalamnya, ya. Kemudian peta desa Malari, ini juga satu tawaran inovasi, ya. Sebelumnya kita ada program dari gubernur sebelumnya itu gencarkan gerakan cari narkoba, gerakan cari mantu bebas narkoba, ya. Jadi semua ibu hamil itu di screening pemeriksaan narkoba. Yang terjadi kalau hasilnya positif, bagaimana undangan beredar? Kawin Ki, nikah kita tidak ada masalah. Tetapi setelah menikah itu rehabilitasi, ya. Bagaimana dengan HIV/AIDS ini? Ini adalah suatu hal yang penuh dengan dinamika, ya, karena ini terkait ada juga dengan privasi. Karena prinsip tata laksana HIV itu adalah prinsip konfidensial, ada syarat-syaratnya. Mereka hanya boleh diketahui kondisinya oleh petugasnya. Izinnya kalau ada yang mau dibuka kasusnya, dia harus ada izin dari petugas itu sendiri, ya. Sehingga apa yang kita lakukan di bawah adalah salah satu memang penguatan dengan KUA, asesmen pranikah, ya. Ketika ada asesmen pranikah, ada surat pengantar dari misalnya desa, KUA ke puskesmas, kita asesmen. Kalau memang dia mengarah ke sana, ada arah, sepertinya ini perilaku berisiko ini. Dari pendatang dari ini, kerja di sini usia begini, ya. Kalau kita sudah asesmen, tawarkan makin. Ada begini Pak di puskesmasku, ya. Mau periksa mandiri, ya. Datang begini atau itu mencari inisiasi petugas, ya, kita sampaikan, ya, termasuk dengan pasangannya. Karena kalau hasil ini sepertinya ayo tes dulu Pak, bagaimana? Karena kita kan menikah, membentuk keluarga yang sehat dan produktif, ya. Anda boleh ada pemaksaan, jadi boleh kita asesmen saja dulu. Nah, kemudian kita tawarkan solusinya. Kenapa kalau kita menjadikan dia sebagai prasyarat mutlak? Ini berbicara lagi terkait dengan logistik dan regen. Ketika penduduknya awamponnya berapa? Anggaplah 5.000. Regen tak hanya yang kita punya regen yang drop itu 3.000. Ini pun saja
kadang ada kekosongan logistik, berteriak orang. Nah balik begitu siapa bisa bikin peraturan tidak senjatamu, ya. Nah, jadi itu dilematisnya yang ada. Jadi tolong kita bisa membuat asesmen dulu di tingkat bawah, ya. Nah, ada seperti begini, tawarkan begitu, ya. Nah, seperti itu. Sehingga inilah yang dimaksud dengan melibatkan sektor lain, yang mana itu TNI, Babinsa, Peterdesaku dengan seluruh aparat. Di situ ada sepertinya begini-begini. Kami Pak tidak mungkin datang, kau periksa dulu sini, tidak bisa, ya. Nah, jadi harus yang sektor lain dulu bergerak, buka pintu, kami masuk, kami eksekusi. Setelah ada hasil eksekusi, privasi, ya, privasi sampai dengan tuntas, ya. Kemudian kalau untuk rabies sudah sangat jelas sekali. Kalau Kabupaten Bone sekarang adalah konsepnya One Health, bahkan sudah ada SK-nya yang dibuat oleh Bapeda. Memang harus tetap disosialisasikan. Jadi pertama yakinkan Ki bahwa populasi anjing kan tadi disebut Pak Komar 80.000, ya. Nah, tapi di antara itu yang masalahnya kita adalah banyak anjing yang tidak bertuan. Nah, anjing tidak bertuan inilah yang jadi masalah, ya. Nah, anjing tidak bertuan, kalau yang bertuan, alhamdulillah kita bisa komunikasikan dengan komunitasnya, orangnya tabe suntiki anjingnya, ya. Kenapa? Karena ketika itu menggigit, petugas kesehatan, anjingnya siapa? Anjingnya Pak ini. Bagaimana statusnya? Sudah divaksin? Ama mati sedikit. Sudah ada jaminan karena vaksinnya sudah, anjingnya sudah divaksin, ya. Nah, kemudian itu yang kita perkuat dengan di Disnak sekarang di tingkat kecamatan. Mohon kiranya, ya, kita karena mereka ini menunggu undangan. Mereka menunggu undangan di mana bisa melakukan vaksinasi anjing, ya. Jadi mereka tersebar, bisa di Wampone kita berkoordinasi dengan petugas peternakan setempat, ya. Dan juga kalau Kabupaten Bone, Pak, jangan khawatir, kita sistemnya realokasi. Wampone habis, ambil yang terdekat, ya. Nah, tetapi betul yang disampaikan oleh Pak Komar tadi, harus ada upaya-upaya. Bagaimana, kan ini kan ada 3 dosis pemberian, ya. Dari pertama ke 7, 21 kemudian, ya. Nah, jadi yang pertama itu langsung suntik kiri kanan. Kalau kita mau tidak sampai menggunakan 2 vial lagi yang di belakangnya, pastikan kita sudah melakukan tata laksana di awal. Cuci luka dengan baik, ya. Cuci luka dengan baik. Jangan kita lagi suka sikat lukanya. Kita sikat lukanya tambah lebar Ki. Lukanya juga tidak boleh dijahit, ya. Tidak boleh dijahit. Pastikan dia lukanya bersih dengan air mengalir, ya. Kalau perlu pakai NaCl juga bisa, ya. Asalnya alkohol pedis sekali, ya. Cairan antiseptik lainnya juga bisa. Karena virus ini bagian luarnya itu dia terdiri dari lipid, lemak. Jadi itu lemak luntur. Kalau kita pakai pencuci piring ini? Sunlight, nggak bisa. Langsung luntur dia, ya. Itu kita selesaikan di awal. Sehingga yang perlu saat ini betul-betul kita sampaikan ke masyarakat, ketika ada kasus gigitan hewan penular rabies, ada kucing, ya, ada anjing, ya. Apalagi kalau dia kategori tinggi di leher ke atas, wajib kifar, tidak boleh kifundai. Jangan kasih itu, harus jangan. Kategori tinggi leher ke atas kasih, ya. Itu diedukasi dengan baik, ya. Itu untuk langkah-langkah kita melakukan upaya agar vaksin yang ada tidak sampai ke hari ke-7 sampai dengan 21, dan informasi bagaimana kondisinya itu anjing seperti tadi Pak Komar, hidup jika, mati jika. Merupakan saran, dan kalau untuk Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan, salah satu pencegahan untuk penyakit HIV, AIDS atau STIs, mungkin kita ini perlu kerjasama dengan pihak KUA, pihak calon pengantin. Jadi pada saat ada calon pengantin, kita anjurkan pemeriksaan kedua-duanya di rumah sakit atau di puskesmas. Nanti bisa dinikahkan setelah ada bukti pengakuan dari puskesmas bahwa ini sudah bisa dinikahkan. Karena itu tadi banyak-banyak yang perantau itu pulang kampung mau menikah. Apalagi yang merantau itu banyak orang berduit, termasuk kalau yang pecandu narkoba. Biasa saja kita tes urin lah, tes kesehatan lah. Jadi ini efeknya, jadi nanti orang-orang perantau itu yang mau menikah pulang kampung, Pak, hati-hati kalau mau pulang kampung menikah. Kita diperiksa, ya setidaknya ada efek kehati-hatian lah untuk mereka. Saya kira itu cukup. Terima kasih. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini yang kami hormati,
sesuai dengan apa yang disampaikan tadi Pak mewakili Pak Kuramil, bahwa untuk mensosialisasikan ke sekolah-sekolah, selama ini Pak sudah berapa tahun ini kami sudah mensosialisasikan tentang HIVS, dan begitu pula Bu Dokter, Bu Kabid, saya punya kami di sini punya posyandu remaja. Di posyandu remaja itu setiap desa selalu disampaikan bahaya-bahaya HIVS, mensosialisasikan. Mungkin itu yang kami sampaikan karena kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan apa yang diinginkan oleh Bapak yang mewakili dan Ranang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Dan Ramil tadi sudah ada masukan dari kampus dan untuk dinas kesehatan terkait dengan penyakit HIV ini. Kami selalu menghadiri undangan dari berbagai lintas sektor begitu. Kami kalau ada misalnya mahasiswa yang melakukan TKN, yang mau melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi, itu rata-rata itu HIV yang akan dibahas, narkoba, itu kami selalu penuhi, ya. Begitu juga dengan pramuka, anak-anak pramuka, ya. Selalu membuat kegiatan seperti itu. Sasarannya anak-anak muda, anak-anak sekolah, itu sudah jalan. Terkait dengan di kesatuan mungkin ya kita siap, selalu siap. Masalahnya kita itu terkendala dengan mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan rakyat, mengumpulkan sasaran, itu yang susah, ya. Karena ya kita tidak kumpulkan begitu saja kan, ya, pasti ya mungkin ada minimal ada air putih begitu. Itu yang biasanya terkendala kita. Tetapi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, kita selalu siap, baik itu puskesmas maupun dinas kesehatan. Karena memang ini kegiatan sudah kita laksanakan. Dan kita memang perlu, kalau ada masukan-masukan seperti itu, kita perlu supaya apa informasi terkait tadi tusuk gigi. Nah, ini saya tidak yakin ini kalau ada warga yang melakukan itu untuk balas dendam. Emangnya mau balas dendam karena kau dapat dari makanan atau apa? Nah, saya pikir itu saya tidak percaya, mungkin itu pernah terjadi saat itu. Tapi kalau misalnya ya ditusuk giginya, gusinya sampai berkarat, kan sakit. Baru itu tusuknya disimpan lagi di situ. Masa sih dia melakukan itu, ya? Saya tidak yakin. Tapi kalau ada yang pernah mungkin, tapi saya pikir untuk secara terus menerus itu mungkin tidak. Ya. Kemudian Jatim, nah ini selalu menjadi perdebatan. Jatim ini kemarin juga sempat dibicarakan dan bahkan camat, kepala puskesmas bagaimana supaya ada regulasi dan kabupaten, apakah itu berupa perbu, berupa perda untuk Jatim ini, tapi itu belum. Tapi mungkin nanti perbedaan saya yang bisa jelaskan untuk Jatim ini. Dan saya pikir ini mungkin ada solusi lain selain daripada mewajibkan orang Jatim harus periksa HIV. Mungkin ini sharing ya. Alhamdulillah sudah sedikit memberikan gambaran, sudah mulai terketuk. Nah, ini barang ini mau dibawa kemana? Kenapa ada begini-begini dan sebagainya, ya? Nah, terkait dengan yang pertama dari Pak Dan Ramil yang mewakili ya. Nah, terkait dengan tusuk gigi, ya ini hoax yang lama sekali beredar, ya. Nah, saya sampaikan HIV itu mudah menular, tapi ada syaratnya. Istilahnya itu esek, bukan gesek, ya. Ada eseknya. Itu apa? Exit. Pertama, ya, exit, jalan keluarnya. Ya, tadi sudah jelas disampaikan Pak Romar, ya. Sudah jalan keluarnya dari mana saja, dari cairan vagina, cairan sperma, darah dan sebagainya. Yang kedua, S-nya itu dia harus survive. Virusnya ini harus hidup. Nah, ini virus dia tidak tahan kalau panas, ya. Jadi virus ini bisa hidup kalau misalnya dia di dalamnya jarum suntik misalnya, ya. Nah, itu pun sebentar. Kemudian ada survive, istilahnya suspicion kah, saya lupa, nanti saya lupa ininya.
itu artinya jumlahnya harus mencukupi. Tidak mungkin itu 1 liter sama itu nyamuk ya, 1 liter diperlukan baru bisa ini menularkan ya. Nah, jadi dia itu harus dalam jumlah yang mencukupi. Nah, kemudian E-nya, entry-nya harus ada pintu masuknya, sudah jelas. Jadi kalau dia keluar pasti ada pintu masuk yang sama juga dengan itu. Jadi dari keempat syarat itu 1 tidak terpenuhi tidak akan menularkan. Itu prinsipnya ya. Nah, jadi itu adalah hoax lama. Sama begitu kalau mandi dengan penderita HIV/AIDS mati nih ya, sudah menularkan ya. Nah, saya terima kasih sudah membuka pintu untuk dilakukan promosi, edukasi, sosialisasi di instansi. Silakan Pak bersurat ya. Sebenarnya di Dinas Kesehatan itu ada yang memiliki tupoksi yang khusus untuk itu, promosi kesehatan ya. Kalau kami di bidang P2P itu lingkupnya itu lebih dari pencegahannya, ada kami punya obat, apa yang dilakukan, langkah dan sebagainya. Di tingkat puskesmas pun ada promosi kesehatan, bersurat Ki ya, apa yang menjadi kegelisahan tak termasuk peta desa. Jadi peta desa Kutabek kita gelisah, kenapa ini ada gigitan kok begini deh, bersurat Ki puskesmas. Puskesmas turunkan promkesnya, sinergitas dengan pengelolanya yang terkait. Karena pada saat kita mau penyuluhan kita butuh data ya. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan kolaborasi dan sinergitas. Nah, terima kasih untuk ketuk pintunya ya, sudah buka pintu, nanti kita masuk ke dalamnya ya. Kemudian peta desa Malari, ini juga satu tawaran inovasi ya. Sebelumnya kita ada program dari gubernur sebelumnya itu gencarkan gerakan cari narkoba, gerakan cari mantu bebas narkoba ya. Jadi semua ibu hamil itu di screening pemeriksaan narkoba. Yang terjadi kalau hasilnya positif, bagaimana undangan beredar? Kawin Ki, nikah Ki, tidak ada masalah. Tetapi setelah menikah itu kira rehabilitasi ya. Bagaimana dengan HIV/AIDS ini adalah suatu hal yang penuh dengan dinamika ya, karena ini terkait ada juga dengan privasi, karena prinsip tata laksana HIV itu adalah prinsip konfidensial, ada syarat-syaratnya. Mereka hanya boleh diketahui kondisinya oleh petugasnya, izinnya kalau ada yang mau dibuka kasusnya dia harus ada izin dari petugas itu sendiri ya. Sehingga apa yang kita lakukan di bawah adalah salah satu memang penguatan dengan KUA, asesmen pranikah ya. Ketika ada asesmen pranikah, ada surat pengantar dari misalnya desa, KUA ke puskesmas, kita asesmen. Kalau memang dia mengarah ke sana, ada arah, sepertinya ini perilaku berisiko ini. Dari pendatang dari ini, kerja di sini, usia begini. Ya, kalau kita sudah asesmen, tawarkan makin. Ada begini Pak di puskesmasku, ya, mau periksa mandiri, ya, datang begini atau itu tadi inisiasi petugas, ya kita sampaikan, ya, termasuk dengan pasangannya. Karena kalau hasil ini sepertinya, ayo tes dulu Pak, bagaimana? Karena kita kan menikah membentuk keluarga yang sehat dan produktif, ya. Anda boleh ada pemaksaan, jadi boleh kita asesmen saja dulu. Nah, kemudian kita tawarkan solusinya. Kenapa kalau kita menjadikan dia sebagai prasyarat mutlak? Ini berbicara lagi terkait dengan logistik dan regen. Ketika penduduknya awamponnya berapa? Anggaplah 5.000. Regen tak hanya yang kita punya regen yang drop itu 3.000. Ini pun saja kadang ada kekosongan logistik, berteriak orang. Nah balik begitu siapa bisa bikin peraturan tidak senjatamu, ya. Nah, jadi itu dilematisnya yang ada. Jadi tolong kita bisa membuat asesmen dulu di tingkat bawah, ya. Nah, ada sepertinya begini, tawarkan begitu, ya. Nah, seperti itu. Sehingga inilah yang dimaksud dengan melibatkan sektor lain, yang mana itu TNI, Babinsa, Peta Desaku dengan seluruh aparat. Di situ ada sepertinya begini-begini. Kami Pak tidak mungkin datang. Kau mau periksa dulu sini. Tidak bisa, ya. Nah, jadi harus yang sektor lain dulu bergerak, buka pintu, kami masuk, kami eksekusi. Setelah ada hasil eksekusi, privasi, ya, privasi sampai dengan tuntas, ya. Kemudian kalau untuk rabies sudah sangat jelas sekali. Kalau Kabupaten Bone sekarang adalah konsepnya One Health, bahkan sudah ada SK-nya yang dibuat oleh Bapeda. Memang harus tetap disosialisasikan. Jadi pertama yakinkan Ki bahwa populasi anjing kan tadi disebut Pak Komar 80.000, ya. Nah,
Tapi di antara itu yang masalahnya kita adalah banyak anjing yang tidak bertuan. Nah, anjing tidak bertuan inilah yang jadi masalah. Ya, anjing tidak kalau yang bertuan, alhamdulillah kita bisa komunikasikan dengan komunitasnya, orangnya tabe suntiki anjingnya. Ya, kenapa? Karena ketika itu menggigit, petugas kesehatan, anjingnya siapa? Anjingnya Pak ini. Bagaimana statusnya? Sudah divaksin? Ama mati sedikit. Sudah ada jaminan karena vaksinnya anjingnya sudah divaksin. Ya, kemudian itu yang kita perkuat dengan di Disnak sekarang di tingkat kecamatan. Mohon kiranya ya kita, karena mereka ini menunggu undangan. Mereka menunggu undangan di mana bisa melakukan vaksinasi anjing. Ya, jadi mereka tersebar. Bisa di Wampone kita berkoordinasi dengan petugas peternakan setempat. Ya, dan juga kalau Kabupaten Bone, Pak, jangan khawatir, kita sistemnya realokasi. Wampone habis, ambil yang terdekat. Ya, tetapi betul yang disampaikan oleh Pak Komar tadi, harus ada upaya-upaya. Bagaimana kan ini kan ada 3 dosis pemberian ya, hari pertama, ke-7, 21 kemudian ya. Jadi yang pertama itu langsung suntik kiri kanan. Nah, kalau kita mau tidak sampai menggunakan 2 vial lagi yang di belakangnya, pastikan kita sudah melakukan tata laksana di awal, cuci luka dengan baik ya, cuci luka dengan baik. Jangan kita lagi suka sikat-sikat lukanya. Kita sikat lukanya tambah lebar lukanya juga tidak boleh dijahit ya, tidak boleh dijahit. Pastikan dia lukanya bersih dengan air mengalir ya. Kalau perlu pakai NaCl juga bisa ya, asalnya alkohol pedis sekali ya, cairan antiseptik lainnya juga bisa. Karena virus ini bagian luarnya itu dia terdiri dari lipid, lemak. Jadi itu lemak luntur. Kalau kita pakai pencuci piring ini? Sunlight, nggak bisa, langsung luntur dia. Ya, itu kita selesaikan di awal. Sehingga yang perlu saat ini betul-betul kita sampaikan ke masyarakat, ketika ada kasus gigitan hewan penular rabies, ada kucing, ya, ada anjing, ya, apalagi kalau dia kategori tinggi di leher ke atas, wajib kifar, tidak boleh kitundai. Jangan kasih itu, jangan. Kategori tinggi leher ke atas kasih ya. Itu diedukasi dengan baik. Ya, itu untuk langkah-langkah kita melakukan upaya agar vaksin yang ada tidak sampai ke hari ke-7 sampai dengan 21, dan informasi bagaimana kondisinya itu anjing seperti tadi Pak Komar, hidup jika mati jika